Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Sinta Sopiati di muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya di tengah situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Ibu harap dan Ibu doakan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat belajar secara tatap muka. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai interaksi antara negara-negara anggota ASEAN dan faktor-faktor pendorong, faktor penghambat, dan juga bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan jelaskan mengenai kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1, menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kerjasama secara tepat. Ya. Tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan sebab terjadinya kerjasama secara tepat. Kemudian, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN secara tepat. Nah, itu tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini ya. Kalian tentunya tahu ya mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kira-kira apa sih latar belakang dan tujuan diadakan SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai tiap negara anggota ASEAN, mulai dari kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contohnya dibentuklah ASEAN. Maka dapat kita simpulkan kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Bisa ya? Lalu, kenapa sih mereka mau bekerja sama? Nah, ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN itu ada 2. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Yuk kita kupas tuntas faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Faktor pendorong yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau
Organization of Petroleum Exporting Countries. Gambarnya ada di sebelah kanan kalian ya. Nah, itu dari segi kesamaan. Sementara perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Itu faktor pertama ya. Faktor pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama, tentunya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk ASEAN. Bisa ya faktor pendorong? Nah, kalau ada faktor pendorong, tentunya interaksi antar negara ASEAN pun ada faktor penghambatnya. Faktor pertama, perbedaan ideologi. Faktor kedua, konflik dan peperangan. Faktor ketiga, kebijakan protektif. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yuk kita kupas tuntas faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi, seperti yang kita ketahui, adalah paham, ide, atau cita-cita setiap negara, tentu berbeda-beda. Namun faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Faktor penghambat kedua adalah konflik dan peperangan. Tentunya konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara sangat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya yang dahulu pernah terjadi adalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Faktor penghambat ketiga adalah kebijakan protektif. Protektif artinya melindungi. Berarti kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampaknya dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Seperti kalau kita impor hasil pertanian, antara lain ada beras, gandum, gula. Yang terakhir, faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan sendiri. Perbedaan inilah dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, itu dia faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Bisa ya? Lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, perhatikan pada layar kalian ya. Ini adalah artikel bentuk kerjasama yang baru-baru ini dilakukan antar negara ASEAN, yaitu ASEAN Sepakat Perangi COVID-19. Bagaimana pendapat kalian tentang interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam artikel tersebut? Dibaca dengan baik ya, jawab di kolom komentar. Sekarang, apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN? Yang pertama, di bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN tentunya diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar.
Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement atau ATA. Keempat, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau Treaty of Amity and Cooperation, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu juga, kerjasama dalam bidang politik menciptakan Asian Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, ada pun beberapa contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Adapun contoh nyata bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, yang pertama, Asian Council of Teacher Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2012. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN, contohnya Japan Scholarship Fund. Ketiga, pelaksanaan Olimpiade di bidang pendidikan atau Olimpiade Sains Nasional. Nah, anak-anak, itu tadi video mengenai interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa materinya dicatat dan tugas ataupun lembar kerjanya kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Dan Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap di rumah ya. Kita doakan mudah-mudahan pandemi yang sedang terjadi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kalanya ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.